Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وذكر رضي الله عنه العين ثم قال اللهم إني أعوذ بك من شر الجان وعين الإنسان وإن بعضهم كان يحس حرارة تخرج من عينه ثم قال كل متعلق بشيء يكون راغبا فيه ورغبة الإنسان تتلف. ما شاء الله. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah suatu hari beliau berbicara tentang penyakit ain. Lalu beliau berdoa setelah membahas menyinggung tentang penyakit ain. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berdoa, doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzu bika min syarril jan wa 'ainil insan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan, dari kejahatan, dari bahaya jin dan pandangan manusia. Kenapa? Karena sebagian mereka konon merasakan panas yang keluar dari matanya. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, kullu muta'alliqin bi syai'in yakunu ragiban fih. Segala sesuatu yang berkaitan, yang terikat, yang terhubung dengan sesuatu, maka dia akan disukai. Segala yang terikat dengan sesuatu yakunu ragiban fi, maka dia akan mencintainya. Wa raghbatul insan tutlif, dan kemauan atau rasa cinta manusia itu bisa menghilangkan. Segala sesuatu yang terikat dengan sesuatu, yakunu ragiban fi, dia akan mencintai sesuatu itu. Jadi beliau Al-Habib Al-Haddad itu pernah membahas tentang penyakit ain. Di sini tidak diceritakan pembahasannya, tapi ditampilkan doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarril jan wa 'ainil insan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jin dan pandangan manusia. Artinya apa? Penyakit ain itu kata Nabi benar-benar ada. Innal aina haq, sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada, kata Nabi, hadis sahih. Lau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqatul ain wa idza tusibtum fawsilu. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, maka penyakit ain lah yang bisa mendahului takdir Allah. Artinya tidak ada. Artinya semua itu dengan takdir Allah. Meski bagaimanapun hebatnya penyakit ain itu, tetap itu atas ukuran yang sudah Allah tentukan, sudah Allah catat. Ya. Bahkan kebanyakan kata Nabi, may yamutu ba'di ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umatku nanti di akhir zaman meninggal dunia ya setelah takdirnya Allah adalah kebanyakan kena penyakit ain. Ya. Sampai di antara mereka itu, kata Al-Habib Al-Haddad, sampai bisa merasakan panasnya mata mereka, ya, yang keluar.
Jadi orang-orang hasidin itu zaman dulu itu sampai bisa merasakan sesuatu yang keluar dari matanya, panas. Ada ngelihat orang dikasih nikmat sama Allah, matanya itu langsung panas, ngelihat panas, ada sesuatu yang keluar. Ini tanda ciri orang yang ada penyakit ainnya, ya, ada penyakit ainnya. Ada temannya baru tunangan langsung ngiri dia kan, dengki, itu matanya kadang panas. Kok saya nggak laku-laku, dia kok duluan laku. Padahal saya duluan sama kiai, dia belakangan, kok dia duluan yang lakuan, misalnya begitu. Ya, ada orang punya cewek, dia hasut, wah nggak pantas banget ceweknya putih, orangnya hitam, kopi susu, misalnya. Matanya biasanya itu langsung keluar sesuatu yang rasanya panas. Baru kerja sebentar udah beli sepeda motor, curiga saya. Pokoknya orang ini selalu memperhatikan nikmatnya orang lain. Nikmatnya orang lain, alias dia tidak ridho dengan nikmatnya orang lain. Nggak mau orang lain itu mendapatkan nikmat. Nggak mau. Ini biasanya kenapa kok panas? Karena setan saat itu memasukkan virusnya melalui pandangan manusia yang hasud. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasud, apalagi idza hasada, ketika dia melakukan perbuatan hasudnya, maka apapun akan dia lakukan demi memusnahkan kenikmatan yang orang lain dapat. Nauzubillah min dzalik. Bisa bahaya, bisa datang ke dukun. Orang kalau sudah hasud, melakukan hasudnya, ilmu agamanya hilang, ulamanya hilang, hasud titelnya hilang, pendidikannya hilang, kealimannya hilang. Kalau orang hasud sudah melakukan hasud, ini lebih berbahaya. Kalau orang hasud diam, nggak pakai idza hasada, hasud saja, itu belum seberapa, paling ada penyakit ain. Tapi kalau idza hasada bisa datang ke dukun, bisa ngeracunin kamu dan lain sebagainya. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari orang yang hasud ketika melakukan hasudnya. Min syarri hasidin idza hasada. Berbahaya sekali penyakit ain ini. Sangat berbahaya sekali. Ya. Dan segala yang terikat dengan sesuatu pasti dia mencintai sesuatu itu. Dia urusannya, hatinya ini selalu terikat dengan duniawi, harta, maka dia akan selalu mencintai harta. Jatuhnya nanti yang dibahas harta, nanti ada orang yang lebih dari dia hasud. Ya. Dan kecintaan manusia ini bisa memusnahkan. Warakbatul insan tutlif. Berbahaya sekali. Makanya sunnahnya ketika kita itu melihat sesuatu yang menakjubkan, idza ada baka syai'un falyaqul ma syaallah la quwata wa yad'u bil barakah, kata Nabi SAW. Kalau kamu ini melihat sesuatu, kalau kamu melihat sesuatu yang membuat kamu kagum, heran, sesuatu yang indah, keindahan gunung, ya kan, atau ketampanan seseorang, ya, atau sesuatu yang membuat kamu ini kagum, maka ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah wa yad'u bil barakah, dan dia mendoakan barakah, barakallahu fiik, barakallah, masya Allah barakallahu fiik, masya Allah barakallahu fiik, masya Allah barakallahu fiik. Lihat guru-guru kita kan begitu ngomong.
Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah Kiai, saya sudah bisa bangun rumah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa? Supaya nggak hancur rumah itu kalau ada orang yang hasud. Begitu. Alhamdulillah Kiai, saya baru dapat keturunan. Masya Allah laki-laki. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. La quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Wa id dakhalta walaula dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Dalam surat Al-Kahfi. Kenapa kamu ketika masuk kebunmu itu kamu nggak mengucapkan la haula Masya Allah la quwata illa billah? Akhirnya kebun kamu hancur kan gitu di surat Al-Kahfi. Walaula id dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa kamu ketika masuk ke kebun kamu nggak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Akhirnya Allah hancurkan kebunnya itu gara-gara ada orang yang kebunnya berhektar-hektar, semua tanaman subur-subur, dalam waktu sekejap gara-gara orang hasud hancur semuanya. Salah kamu kata Allah. Laula dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Lihat, Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan diremehin orang-orang saleh ngomong Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallah. Itu doa yang luar biasa yang disunahkan Nabi. Begitu. Sesuatu yang membuat kamu kagum, ucapkan Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang buruk, Subhanallah. Astagfirullahaladzim, kok begitu? Subhanallah. Ada orang kecelakaan, kelihatan kamu orang itu parah kecelakaannya. Subhanallah, innalillahi wa begitu. Tapi sesuatu yang membuat kamu kagum, maka ucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah wa barakallahu fiik. Begitu. Ini penting. Lalu bagaimana kita menghindari dari orang-orang yang hasud atau minal ainin wal hasidin, dari orang-orang yang punya penyakit ain dan penyakit hasad? Bahaya sekali. Ain ini dampaknya bahaya sekali. Pada orang yang dipandang itu bisa berdampak bahaya sekali. Ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan dengan medis. Penyakitnya itu paru-paru, penyakitnya ginjal, tapi medis angkat tangan dan membuat medis ini bingung. Ternyata kena penyakit ain. Nggak bisa itu pakai medis kalau penyakit ain, harus diruqyah. Kalau kamu sudah tahu, oh ini sumbernya dari sini, maka sunnahnya orang itu berwudu, ya wudunya itu sampai sini nih, sampai sini dan sampai lutut, dan ditambah dalaman sarungnya. Ya, kemudian airnya tadi itu bekas wudu dan basuhan tadi itu dimandikan orang yang kena penyakit ain, insya Allah sembuh seketika. Hidung kamu mancung, kemudian dibilang wah Masya Allah hidungnya mancung, tiba-tiba besoknya langsung pesek. Ya, itu panggil orang itu. Ya, tuh, jangan tersinggung yang pesek. Bukan kena ain kamu, ndak. Emang cetakannya begitu, disyukurin aja, syukurin kan. Jadi yang pesek tadi itu, oh ini kemarin saya habis dipuji ini sama si itu dia itu, sama gembol misalnya ya. Nah, misalnya lele ini ujungnya mancung ya kan, hidungnya mancung itu 10 cm gitu, ya. Nah, maka kemudian kata gembul, oh hidung apa namanya ini kok mancung betul. Besoknya langsung pesek dia. Maka gembul ini wudu ya, wudu sampai siku juga, terus dalamannya ini dalamannya sarung juga dibasahi. Wa madakhilatal izar kata Nabi SAW, itu juga harus dibasahi, dikumpulkan airnya, dimandikan buat Lailah. Ya rasain bau-baunya kan. Itu langsung mancung lagi besok. Iya ini beneran nggak bohong ini. Memang begitu caranya. Kalau sudah dipastikan tahu siapa penyebabnya, penyumber airnya itu siapa.
Itu pernah terjadi di zaman sahabat. Begitu. Dan itu di zaman Nabi juga. Kalau kamu nggak tahu, misalnya siapa penyebab saya bikin. Ini saya dulu kiai, asalnya saya ini putih kiai. Karena dipuji-puji sama orang-orang, Masya Allah kamu kok putih banget, jadi hitam saya. Ya kan? Wah ini siapa yang muji kamu? Ya banyak orang kiai. Ya nggak bisa kamu semua orang suruh mandi kan begitu. Nggak bisa begitu ya. Jadi harus apa namanya, harus baca doa. Selain wudu juga banyak baca doa gitu ya. Dulu saya ini kiai, muka saya ini tinggi ya, terus muka saya ini sahrukan kiai. Sekarang jadi begini, misalnya nawir misalnya kan. Dulunya saya nggak begini kiai, karena banyak yang memuji saya, cewek-cewek ya kan. Muka kok kayak sahrukan gitu. Sekarang jadi serokan kiai misalnya. Dulu nggak begini muka saya kiai, ya nggak begini. Ini saya korban ain ini muka saya kiai, bukan cetakannya, bukan misalnya begitu. Ya, maka kalau dia nggak tahu siapa yang memuji-muji dia, yang kadang-kadang orang memuji itu tapi lupa dia mengucapkan Masya Allah gitu. Makanya kalau memuji orang tuh Masya Allah, Masya Allah, Barakallah fiik. Itu orang-orang saleh begitu kalau muji-muji itu. Masya Allah, Barakallah fiik. Itu supaya menyelamatkan dia. Karena orang penyakit ini bukan orang-orang, pada orang-orang awam saja. Kadang-kadang orang yang berilmu juga ada ainnya, bahaya juga gitu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, umum itu penyakit ain bahaya. Bahaya. Yang dipuji kebanyakan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Menolak tadi itu. Kalau dia lupa mengucapkan Masya Allah, kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina, itu bisa menolak. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Makanya antisipasi kalau penyakit ain ini sudah mewabah lebih parah 10 kali lipat daripada corona, ya, seandainya kita tahu bahwa virus ain ini lebih parah berlipat-lipat daripada virus corona. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan aktsar ma yamutu ba'di min ummati ba'da qadari bil ain. Kebanyakan umatku meninggal di akhir zaman nanti karena penyakit ain. Kalau di ini kan presentasikan mungkin bisa 60% lah orang mati karena penyakit ain gitu. Ya, penyakit ain. Kalau penyakit hasut itu kebanyakan itu kan di badan terasa lemas, pusing tapi nggak hilang-hilang, migrain nggak hilang-hilang. Ini kena penyakit hasut. Kalau penyakit ain, ya kalau rumah misalnya dihasutin orang itu terasa rumah itu sempit, panas, nggak betah, dia pinginnya tuh keluar. Ini hasut itu. Tapi kalau penyakit ain dia di harta, di anak, ya, di badan juga. Lebih parah dari penyakit hasut. Dan ciri-ciri orang yang ada penyakit ainnya itu berat dia baca Quran, berat dia lihat kitab, berat dia berzikir. Baca Quran udah panas matanya itu berair. Ini ciri dia ini sudah penuh dengan penyakit ain dan rasa dengki hasut kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya cara menyembuhkannya itu orang yang ada ainnya itu sering baca Quran, niatkan untuk istisqa. Kemudian orang yang bagi kita apalagi praktisi, maka paling ampuh adalah merutinkan, mengistiqomahkan baca rotibul hadat dan wirdul latif. Kenapa? Di situ banyak doa-doa untuk terhindar dari penyakit ain. Ya, apalagi dia rutinkan wiridkan misalnya doa ruqyah. Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama min kulli ainil lamah. Di situ aku berlindung denganmu ya Allah, terakhir dari penyakit ain yang terkutuk, yang tidak terpuji, yang terhina, yang selalu mencari-cari celah gitu.
Makanya beruntung kita bisa istiqamah baca Ratibul Hadad dan Wirdul Latif, terhindar dari penyakit ain. Terhindar dari penyakit ain. Ya, muka kalian kan bukan karena penyakit ain, enggak, itu cetakan memang dari Allah, produk. Harus disyukuri. Kenapa? Enggak yakin saya, kenapa? Karena baca Ratibul Hadad tiap hari. Bukan karena ada orang yang hasut muka kamu, nggak mungkin, nggak percaya saya kamu ganteng dulunya, nggak percaya kan? Jadi memang cetakannya, bukannya dulu kamu ganteng, bukannya dulu kamu putih, enggak begitu loh. Paham ya? Jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna doa yanfa mimma nazal wa mimma yanzil. Doa ini bermanfaat untuk yang telah turun dan untuk yang akan turun. Doa ini bermanfaat untuk menolak bahaya yang telah turun dan bahaya yang akan turun. Itu doa, perbanyak doa. Ratibul Hadad semua isinya doa dan zikir, perlindungan, pembentengan yang sangat ampuh. Itu pentingnya praktisi merutinkan istiqamah baca Ratibul Hadad dan Wirdul Latif, juga wirid sakral. Sudah cukup Ratibul Hadad, nggak usah nyari-nyari wirid-wirid yang lain, sudah itu cukup sudah. Itu cukup sudah. Wali-wali kita ini orang-orang soleh kalau nggak baca Ratibul Hadad itu nggak bisa nggak nyenyak tidurnya. Nggak nyenyak tidurnya. Kok saya nggak nyenyak tidur saya? Oh ya, saya lupa baca Ratibul Hadad. Akhirnya baca Ratibul Hadad, baru tidurnya nyenyak. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu dari hidup mereka yang berharga, begitu. Itu loh. Baca yang serius untuk diri kalian semua dan juga orang tua, rumah, keluarga, dan nanti kedepannya kalian akan paham itu manfaat yang besar luar biasa. Baca Ratibul Hadad ngantuk, ya ini ada ainnya, ini matanya ini kan. Kalau lihat YouTube nggak pernah ngantuk kamu kan. Ya, begitu. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.